Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita akan bersatu hati. Kita masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Kita pandang Tuhan di dalam kekudusan. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang mencipta dengan segala kuasanya dan yang memelihara dengan segala kesetiaan tangannya semua apa yang telah diciptakannya itu. Dengan demikian turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus memimpin dan mengurapi ibadah kita dari awal hingga usainya. Haleluya. Amin.
saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati akan semuanya itu sampai saat detik ini ya Tuhan. Terlebih, kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang naik ke surga, Allah yang telah menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu yang kekasih. Tuhan, biarlah selama kami hidup di dunia yang fana ini, kami boleh menjadi saksi-Mu yang nyata buat dunia, sehingga semua manusia mengenal dan tahu siapa Allah yang benar, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, lewat kehidupan nyata iman Kristen kami dari hari ke hari. Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk berkata-kata, sehingga kata-kata firman ini boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam tradisi atau budaya Tionghoa, ada banyak hal yang bagus yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah budaya di mana tatkala suatu keluarga kehilangan keluarga yang kekasih, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, setelah melewati hari-hari penghiburan, dan terus entah itu dikubur atau dikremasi, biasanya ada tradisi yang bagus sekali di tengah-tengah kedukaan secara manusia. Namun kita di dalam iman Kristen, orang yang meninggal dalam Tuhan itu berbahagia. Oleh sebab itu, budaya yang ditinggalkan, yang dipraktekkan oleh di dalam ketionghoan itu adalah sehabis mereka menguburkan atau mengkremasikan, biasanya itu para peserta yang ikut menguburkan atau mengkremasi itu diajak bareng-bareng makan di salah satu rumah makan, saudara. Ya, budaya makan-makan setelah menguburkan atau mengkremasi keluarga yang telah meninggalkannya itu adalah sesuatu hal yang baik, saudara. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Tionghoa baik yang beragama Kristen, bahkan mereka yang belum beragama Kristen. Seyogyanya, saudara sekalian, kita yang sudah masuk di dalam komunitas orang-orang beragama Kristen, seyogyanya kita harus lebih mempraktekkan akan pola kehidupan persaudaraan yang manis, yang harmonis di dalam kehidupan kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan, mari kita perkuat ikatan persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus. Bacaan ayat firman Tuhan saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus.
mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang kekasih, ada sebuah pemandangan yang indah. Yang tadi gambaran saya tadi di dalam tradisi ketionghoaan, ya. Ini pun juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Setelah mereka menyaksikan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, setelah mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan setelah mereka pulang dari Bukit Zaitun, ya, seperjalanan hari Sabat jauhnya kira-kira 1,5 kilometer gitu, ya. Mereka tidak pulang ke rumah masing-masing, namun mereka berkumpul di salah satu rumah yang mereka telah sewa, dikatakan. Mungkin mereka di situ juga makan-makan bersama, tetapi yang pasti dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tentunya juga ada makan dan minum, saudara. Tetapi bukan maksudnya berpesta pora, cia-ciu begitu ya, enggak, saudara sekalian. Tetapi mereka hidup di dalam tali persaudaraan yang indah. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh ke-11 muridnya karena Yudas Iskariot sudah tidak ada waktu itu. Ya, jadi tinggal 11 dan juga keluarga Tuhan Yesus dan beberapa wanita. Saudaraku yang kekasih, itulah mereka saksi hidup kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah mereka menyaksikan itu semuanya, mereka berkumpul di Yerusalem dalam ikatan persaudaraan. Saudaraku yang kekasih, ikatan persaudaraan akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman kalau ini. Yang pertama, kita memiliki Tuhan yang sama. Apa jadinya kalau di antara ke-11 murid dan juga beberapa perempuan dan orang-orang sekitarnya yang mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat? Apakah ada tali persatuan, tali persaudaraan dalam kehidupan mereka? Yang pertama, saudara sekalian, tali persaudaraan itu bisa erat terjadi kalau kita itu memiliki Tuhan yang sama, yakni Yesus Kristus yang Alkitab saksikan kepada kita. Saudara, saya ini 7 bersaudara. Salah satu kakak saya ini beda iman dengan kami berenam. Namun di dalam praktek hidupannya, kami ini masih hidup dalam persaudaraan. Dan saya masih menghargai dia sebagai kakak, sekalipun dia beda iman dengan saya. Tetapi tali persaudaraan itu terjadi oleh karena hubungan darah, kekeluargaan, sampai di situ. Tetapi masalah keselamatan itu masing-masing, saudaraku yang kasih. Jadi, kalau ada masalah apapun, sekalipun dia adalah kakak saya tidak pernah meminta advice, masukan kepada dia. Bagaimana baiknya? Karena apa? Karena sumber pengajarannya itu berbeda. Karena Tuhan yang dia sembah dengan Tuhan yang kami sembah itu berbeda, saudara sekalian. Ya. Yang sekalipun sebenarnya nggak ada Tuhan yang lain, Tuhan itu hanya satu. Namun di dalam konsep mereka, Tuhan yang mereka sembah itu nggak sama dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tatkala saudara sekalian, kita sebagai komunitas orang-orang yang percaya memiliki sebuah iman yang sama, di mana hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Seharusnya ikatan tali persaudaraan itu lebih lekat lagi. Ya, waktu kecil saya suka menyanyikan lagu, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, asal kau dan aku satu hati, kaulah saudara dan saudariku, ku tak pandang dari suku mana. Ya, saudara sekalian, tatkala kita memiliki sebuah iman yang benar kepada Tuhan yang sama, maka kita tidak akan pernah mempermasalahkan, ya, dari suku mana kita berasal, dari strata sosial yang mana engkau berasal. Semua kita ini bersaudara. Saudara, nah ini loh, sebab itu kita yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, seharusnya kita itu bisa menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan, sehingga dunia itu melihat kita itu begitu harmonis, begitu indah, dan orang lain itu terberkati. Daud pernah mengatakan, alangkah indahnya kalau saudara-saudara itu hidup dengan rukun. Kita ini adalah saudara seiman, saudara sekalian. Kita jangan lagi membedakan, kita jangan lagi mempermasalahkan kamu dari suku mana, kamu dari kelompok sosial atas, tengah atau bawah, kamu pendidikannya apa. Itu nggak penting lagi, saudara. Tatkala kita merasa satu iman, satu Tuhan. Karena kita apa? Ini adalah bersaudara di dalam Kristus. Yang kedua, tali persaudaraan, ikatan persaudaraan akan terjadi kalau kita memiliki pengharapan yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan kita apa, saudara sekalian? Pengharapan jadi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Agama apapun tidak pernah memberikan jaminan keselamatan. Bahkan agama Kristen pun tidak pernah memberikan jaminan keselamatan bagi pemeluknya. Yang hanya satu-satunya memberikan jaminan keselamatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini loh. Jadi kita harus memiliki pengharapan yang sama. Ya, kalau di dalam kekristenan kita tuh masih bercabang, mungkin ada orang lain mengatakan di luar Yesus ada keselamatan. Saudara, bagaimana kita bisa bersatu? Sementara konsep iman kita pun sudah nggak bersatu di situ. Ini bukan sebuah kesombongan, enggak, saudara sekalian, ya. Tapi itu sikap inklusivitas. Secara iman, artinya itulah iman yang harus kita miliki. Namun kita jangan tertutup dengan orang luar. Justru kita harus nyatakan kepada mereka bahwa kita tuh memiliki iman yang sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh dunia. Dan hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, that is final. Itu adalah final, tidak ada tawar-menawar lagi, saudara. Ya, sekali lagi, jangan pernah saudara tergiur oleh iming-iming ajaran di luar sana, agama apapun, saudara sekalian. Karena agama Kristen pun tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang sama tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita.
Allah yang kita sembah, Allah yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, saudara. Bukan Allah yang egois, begitu beliau naik ke surga, begitu tiang-tiang di surga sana, enggak, saudara. Allah di dalam pribadi yang lain, Allah Roh Kudus itu Allah yang diam bersama-sama dengan orang yang percaya di dalam komunitas. Kita sebagai orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan Tuhan itu kapan, saudara? Sampai akhir zaman. Ya. Jadi tatkala kita itu ada di dalam komunitas, di dalam perlindungan Sang Immanuel, saudara, di situ maka kita tuh ada sebuah perasaan familiarly, ya, kekeluargaan yang begitu hangat. Ya, kerinduan saya adalah bagaimana gereja ini menjadi rumah yang kedua, rumah tangga yang kedua, dan kita ciptakan gereja ini sebuah situasi yang familiarly, kekeluargaan yang begitu indah, begitu saudara ya. Jadi jangan sampai kita katakanlah itu aku nggak selevel dengan kamu, aku nggak segolongan dengan kamu, dan kamu bukan ada pada kelasku dan lain sebagainya. Itu sudah kita harus hilangkan semuanya. Kita ciptakan situasi yang benar-benar menciptakan kekeluargaan yang harmonis di dalam Kristus, karena Sang Immanuel itu ada bersama dengan kita, saudara. Pengharapan yang berikutnya adalah apa? Bersama-sama kita di dunia yang fana ini menantikan akan second coming, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, jangan sampai iman kita tergadaikan, jangan sampai iman kita tuh hancur sebelum Kristus datang pada kali yang kedua. Begitu sayang kalau seandainya di antara kita ini meninggalkan keimanan kita kepada Tuhan yang benar. Mungkin karena dunia ini, mungkin karena pasangan hidup, mungkin karena karir, mungkin karena bisnis. Saudara, semuanya itu ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Ya, jangan pernah gadaikan imanmu kepada perkara-perkara duniawi ini. Mari saudara sekalian, kita satukan langkah kita, satukan hati kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Yang ketiga, tali persaudaraan itu bisa terwujud kalau kita memiliki roh yang sama di dalam Kristus. Roh yang sama itu apa? Kasih. Hakikat Allah itu adalah kasih. Kristus datang ke dunia ini oleh karena kasih. Kristus berkorban oleh karena kasih. Jadi roh kita adalah roh kasih, saudara. Nah ini, jadi kalau saudara sekalian, kita semuanya ini menghidupi yang namanya roh yang sama, yakni roh yang kasih itu sendiri, seharusnya tidak akan pernah terjadi perpecahan di dalam gereja. Seharusnya tidak akan terjadi persaingan antar gereja. Seharusnya tidak akan terjadi ya kompetisi saling menjatuhkan antar pendeta dengan pendeta yang lain. Kalau semua orang Kristen ini dihidupi oleh roh yang sama, yakni roh kasih itu sendiri. Saudaraku yang kasih. Nah, semuanya kalau kita tuh mempraktekkan kasih yang sama, ya, roh yang sama, yakni roh kasih itu sendiri yang berasal dari Tuhan, maka di situ pasti dan pastilah saudara sekalian ya, persaudaraan itu akan terjalin erat begitu rupa. Yang berikutnya, ikatan persaudaraan itu bisa terjadi. Yang keempat, kalau kita tuh memiliki kesehatian di antara kita tuh, sehati artinya apa? Kita tuh satu hati. Karena kita adalah satu tubuh Kristus.
Di dalam keseharian itu, saudara sekalian, ada roh, ada spirit untuk saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Ada roh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ada roh saling mempedulikan satu dengan yang lain. Ada roh yang saling berbagi kepada satu dengan yang lain. Ada roh yang sejalan seirama. Ibaratnya, saudara sekalian, kalau kita itu kemana, semuanya bareng-bareng. Sejalan bukan berarti itu langkah kita itu bareng kita abah-abah, tetapi kita itu sejalan satu arah, saudara. Ya. Artinya tatkala kita sejalan, susah senang itu kita alami bersama-sama. Susah senang itu kita menikmati bersama-sama. Ada canda ria di sana. Ada senda gurau di sana. Ada saling berbagi di sana. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu ya, di dalam situasi suasana saat ini di mana COVID-19 ini, corona ini masih berjalan, ya, sebenarnya kita sudah saya dengan tim ini ya, bantu oleh Pak Edi, sudah 2 kali mendistribusikan itu sembako, saudara. Saya sudah ngomong sekali lagi mungkin, nah saudara sekalian, kita akan lakukan gerakan kasih ini bagi saudara yang membutuhkan. Sebab itu, saudara, kalau saudara membutuhkan, saudara jangan malu, ya. Saudara jangan malu, jangan sampai saudara berkata, Pak, kok saya nggak diperhatikan oleh gereja? Enggak, saudara sekalian, ya. Karena kami juga terbatas, pemantauan kami juga terbatas. Nah, nanti kalau dalam putaran yang ketiga, silakan saudara bilang sama saya langsung, nggak apa-apa, sama Pak Edi boleh, ya saudara sekalian. Dan juga mungkin tatkala kami menghimbau ada kekurangan dana, saudara bisa berkontribusi di situ. Mari kita akan berbagi sebagai saudara yang hidup di dalam keseharian di dalam masa-masa krisis. Maka di situ, saudara, tali persaudaraan di antara kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur kalau lewat firman Tuhan hari ini, kami diingatkan agar kami menjalin sebuah tali persaudaraan yang indah di dalam Engkau. Karena hakikatnya kami adalah tubuh Kristus. Kami adalah saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, ya Tuhan, biarlah kami boleh terus hidup di dalam persaudaraan satu dengan yang lain. Kami saling mensupport, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Sehingga komunitas iman Kristiani kami itu menjadi saksi, menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Dan nama-Mu dipermuliakan, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, biarlah firman Allah menjadi berkat dan menjadi inspirasi buat kami semuanya yang menyaksikan akan ibadah ini, ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami paskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada saat ini. Salam dan jemaat budiman yang terkasih. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada minggu ini. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pertama, ibadah online akan dilakukan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Kedua, update selalu info atau ibadah di channel YouTube GA Budiman. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ketiga, untuk persembahan bisa dikirim langsung ke gereja mulai hari Selasa sampai Jumat jam 9 sampai jam 1 siang. Keempat, jika memungkinkan situasi kondisi di Bandung, kita akan melaksanakan doa 10 hari. Itu sesuai dengan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian untuk update pengumuman selanjutnya akan dikirimkan ke WA Group GA Budiman. Mari kita berdoa.
untuk situasi kondisi di Bandung, biarlah kita semua diberi kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bapa, puji syukur ya Tuhan, untuk hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah secara online dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang dalam kondisi darurat kesehatan dengan adanya wabah COVID ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan pulihkan negara kami. Terlebih Bandung ya Tuhan, juga Tuhan kondisikan, Tuhan memberkati kota Bandung sehingga terlepas dari wabah COVID ya Tuhan. Terlebih juga kami juga ingin mengadakan doa 10 hari, kiranya Tuhan memberkati Bandung sehingga kondisinya semakin stabil, sehingga kami boleh melaksanakan doa 10 hari secara offline ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya kekasih, setelah kita berbakti di hadirat-Nya, kembali saya mengajak saudara sekalian masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita pandang Tuhan di dalam kekudusan-Nya. Pastinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan iman diberkatilah bakul tempat nasimu. Diberkatilah adonan tempat kue. Diberkatilah keluargamu serta kebutuhan keperluan hidupmu sehari-hari. Dijauhkan engkau dari segala penyakit mara bahaya. Dan diberkatilah pada waktu engkau keluar dan masuk dari pintu rumahmu. Dan terimalah segala berkat rahmat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa kita, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.